Terletak di daerah Cilember, Cisarua, Bogor, terdapat sebuah curug yang sangat digemari oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu luang mereka dari hiruk pikuknya metropolitan. Curug ini sering disebut dengan Curug 7 Cilember, di mana di kawasan ini terdapat 7 curug yang dapat dieksplor. Di antara ketujuh curug yang ada di kawasan Cilember ini, Curug 7 lah yang menjadi primadona dan sering didatangi oleh masyarakat. Konon katanya dulu air terjun itu bukan 7, maksudnya ada 1. Tapi setelah ditelusuri ternyata ada 7. Curug 7 Cilember ini memiliki mitos yang memang dipercaya oleh banyak orang, di mana siapapun yang berendam di air curug konon mampu mendekatkan jodoh, membuatnya awet muda bahkan menyembuhkan segala penyakit. Ada konon katanya mandi di sini untuk perempuan bisa menjadikan awet muda ataupun laki-laki. Itu mitosnya. Di area Curug 7 ini terdapat pula sosok yang memang ingin dilihat ataupun dirasakan kehadirannya. Di mana di Curug 7 ini di zaman dulunya merupakan tempat pemandian para putri, sehingga tak jarang bagi mereka yang berada di tempat ini beberapa kali melihat adanya sosok perempuan cantik berkebaya. Konon katanya, kata cerita dari sesepuh kami yang ada di sini, bahwa air terjun ini dulunya persinggahan para putri, pemandiannya putri raja ya, 7 putri. Namun tak hanya di curugnya saja, nyatanya salah satu villa yang berada di kawasan ini tidak pernah disewakan lagi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya gangguan dari mereka yang tak kasat mata kepada siapapun yang memang menyewa villa ini. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak seluruh mitos yang ada di Curug 7 Cilember? Fasya, Frisly, Rudi, dan juga Nanda tengah sampai di area Curug Cilember. Fasya mencoba untuk meminta izin memasuki area curug yang memang sudah tutup ketika malam hari. Selamat malam. Iya Pak, iya jadi saya dan teman-teman saya ini pengen naik ke atas Pak. Itu aksesnya lewat mana ya Pak? Lewat samping yang mana Pak? Atau ini mungkin. Lewat sini aja. Oh, oke. Oh, ke sana aja ya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Makasih ya Pak. Wow. Oke. Terus juga pas kita kesini baru banget hujan ya. Iya, benar. Sebenarnya kalau berbicara tentang sosok, pastinya dengan kawasan yang seperti ini udah pasti banyak sosok-sosok yang seperti ingin diakui keberadaannya ya, Kak Rudi Kananda. Betul. Karena emang dari tadi pasti udah bukan 1-2 sosok aja nih Fasya. Dan dari luar pun mereka malah jadi kayak ngelihat kita bertiga. Karena ini kan dengan 3 orang yang berbeda. Iya. Dan kita bertiga juga mampu berkomunikasi sama mereka kan. Jadi udah banyak lah yang cari perhatian gitulah. Sosok-sosok seperti putih yang terbang. Terus juga aku nggak tahu, tapi tadi aku sempat kayak ngelihat kayak kilatan cahaya aja Kak. Kilatan cahaya yang seperti semacam kunang-kunang. Jadi kecil tapi lama-lama membesar. Dan itu dari arah dalam sana. Kenapa Apa kita langsung coba ke sana? Kalau saya sih tadi waktu lewat jembatan, saya rasa kayak ada sesuatu di air, kayak ada energi unik di air itu. Oke, berarti itu mengarah ke arah curug. Ya. Kita langsung ke sana Iya, kali langsung ya, ke Kak? atas aja. Yuk. Merasakan adanya sebuah kilatan cahaya serta sebuah energi yang aneh berasal dari arah air, kami pun mencoba untuk berjalan mendekati area Curug Cilember ini. Kak Rudi, Ya, kakak dari tadi kenapa diem Diem dan aja. memantau? sebentar. Kenapa Kak Rudi? Ada sesuatu yang saya lihat. Sesuatu. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Di sekitar sana. Saya boleh minta alat gambar, tim? Tim minta alat gambar. Alat gambar, Tolong bantu cariin kanvas ya tim. atau apapun. Merasakan adanya sesuatu di area curug,
Rudy pun mencoba meminta alat gambar kepada tim untuk memvisualisasikan apa yang ada di pandangan saat ini. Oke pemirsa, sekarang Kak Rudy sedang menggambar sesuatu yang dilihat sama Kak Rudy sepertinya. Jujur aku masih belum ngerti sih Kak Rudy melihat apa. Di depan kita ini saya emang kayak mendapatkan sesuatu yang dimana visual itu ada suatu gerbang goib. Lumayan megah di entah di balik pohon ini atau sebelah mana ya. Aku juga sama sih, penglihatanku sama Kananda dan Kak Rudy ternyata emang sinkron kali ini karena kita bertemu dengan satu gerbang pembuka, gerbang yang sangat megah dan juga besar. Dan Kak Rudy ini sedang menggambarkan beberapa sosok yang mungkin dari tadi menarik perhatiannya Kak Rudy ya, Kananda. Iya, betul. Karena kalau dari aku, gambarannya itu seperti ada beberapa jalur dan itu yang membedakan antara yang positif dan juga negatif, Fasya. Jadi mungkin ini juga kayak gerbang untuk menyaring untuk makhluk-makhluk yang mungkin dari luar. Kalau aku justru ngelihat gambaran ekolokasi tempat ini, karena tempat ini merupakan tempat wisata yang cukup ramai. Iya, betul. Tapi Fasya, sayangnya menurutku ketika ada beberapa orang yang datang ke sini dengan tujuan malam hari, itu memang sudah jelas mempunyai tujuan lain. Jadi bukan hanya sekedar wisata aja. Karena ini kalau pagi hari, sore ini bakalan jadi tempat yang sangat sejuk dan bagus banget. Betul banget. Iya, nyambung dari pernyataan Kak Frisly ya, Kananda Kak Frisly. Jadi emang aku juga mendapatkan informasi mengenai tempat ini yang dimana bisa aku bilang banyak orang datang ke tempat ini itu seperti untuk berendam dan mandi. Dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Aku sendiri pun masih belum tahu persis mungkin tujuan mereka baik atau gimana. Cuma ada banyak orang datang ke sini untuk melakukan hal seperti itu. Coba. Ya, mungkin agak digeser biar kelihatan. Saya lihat seperti gerbang. Gerbang itu megah sekali dan di sana ada putri. Putri itu sangat cantik. Dia kadang melayang-layang di sekitar gerbang. Kadang dia ada di suatu tempat yang lembab. Dan kadang dia seperti apa ya, main-main air gitu. Nah, kita nggak tahu nih. Kita sampai saat ini masih belum mengetahui itu letaknya itu ada di mana, Fasya. Jadi masih sangat abu-abu sekali. Tapi kita bisa melihat bentuknya, tapi nggak sampai Tidak sejelas itu itu. Jadi ini seperti gambaran awal untuk kita semua. Untuk bertemu dengan sosok yang mungkin bisa kita bilang menguasai tempat ini. Betul banget.